Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rutmi Sinta. Di sini saya akan membahas mengenai kerja saya, yaitu mengenai resume dan juga analisis dengan kasus dengan nomor perkara 17 garing PBU Serdatar Romawi 23 garing 2023. Untuk slide pertama, saya akan membahas mengenai putusan Mahkamah Konstitusi nomor 17 garing PUU Serdatar Romawi 23 garing 2023 dengan pokok perkara pengujian materi Undang-Undang nomor 7 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Adapun permasalahan utamanya yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mencopot Hakim Konstitusi Aswanto dan menggantinya dengan Sekjen MK Guntur Hamzah. Mengenai slide yang kedua, yaitu permohonan uji materi pencopotan Hakim MK oleh DPR tersebut diajukan oleh seorang advokat bernama Jiko Leonard Jagastu Simanjuntak SH. Dalam permohonan uji materi tersebut, pemohon Jiko menjelaskan bahwa alasan menggantikan Hakim Konstitusi Aswanto dengan Guntur Hamzah murni alasan pertimbangan politik. Sebab Hakim MK Aswanto dinilai tidak memiliki komitmen kepada DPR, padahal DPR sebagai lembaga yang mengajukan Aswanto untuk menjadi hakim di Mahkamah Konstitusi dan mewakili kepentingan dari DPR. Dalam putusan tersebut, amar putusan menyatakan permohonan-permohonan tidak dapat diterima dengan beberapa pertimbangan, salah satunya adalah dalam provisi dan dalam pokok permohonan. 3.7 Angka 7 adalah dalam permohonan jika ada beberapa rumusan baru dengan makna baru yang sebenarnya akan lebih mudah dipahami oleh publik maupun secara logika hukum, yaitu ketika rumusan dirumuskan secara terpisah dari pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, rumusan baru tersebut dimasukkan ke dalam rumusan ayat yang lain atau dibuat tersendiri dalam pasal yang baru atau penambahan pasal dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, pertimbangan tersebut sangat menarik untuk dianalisa apakah dalam pemutusan permohonan uji materi tersebut termasuk sebagian sikap hakim yang berusaha untuk menahan diri untuk tidak mencampuri apa yang menjadi kewajiban positif legislator sejalan dengan hukum yang lebih sering disebut pembatasan yudisial atau judicial restart, atau memang permohonan uji materi yang dimohonkan memang tidak pantas untuk diterima dan dikabulkan. Padahal dengan adanya permohonan uji materi tersebut, jika para hakim MK mau, bisa saja digunakan oleh hakim MK untuk membela teman sejawat mereka, Aswanto, dengan tetap menjadi hakim MK, dan bisa dijadikan dasar merubah undang-undang MK demi keuntungan dan kepentingan para hakim MK. Atau bisa juga dijadikan alasan untuk merubah UU MK agar kedepannya DPR Presiden MA tidak dengan seenaknya untuk menarik dan mengganti hakim MK perwakilan mereka, dan agar tidak menimbulkan kesan bahwa MK lebih rendah dari lembaga lain atau terkesan DPR lebih tinggi posisinya dari MK. Menurut Hans Kelsen, pembentukan MK dimaksudkan untuk memiliki kewenangan dengan posisi sebagai negatif legislator, yang artinya bahwa MK sebagai lembaga yang hanya berhak menguji undang-undang dan memutuskan apakah undang-undang tersebut bertanggungan dengan undang-undang atau tidak, menyatakan tidak berlaku dan tidak berlakunya, dibatalkan atau tidaknya suatu undang-undang. MK tidak diperbolehkan dan tidak dapat mengambil yang bukan kewenangannya, yaitu kewenangan parlemen dalam mencabut suatu undang-undang atau peraturan yang diterapkan. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 17 garing PUU Serdatar Romawi 21 garing 2023 memang pantas untuk dianalisis, sebab apabila kita hubungkan dengan teori-teori di atas, pendapat hakim adalah menggunakan pendekatan judicial restraint. Hal ini dapat dilihat dari pertimbangan hukum yang dapat diuraikan sebagai berikut. Dalam provisi dan dalam pokok permohonan yang dapat disimpulkan bahwa MK berpendapat rumusan makna akan lebih mudah dipahami secara logika hukum apabila dirumuskan terpisah dari pasal 23 ayat 1 Undang-Undang MK, misalnya di ayat yang lain, atau bahkan dirumuskan sebagai pasal terpisah. Tetapi MK juga menahan diri dan membatasi diri untuk tidak mengambil keputusan lebih jauh dengan menyatakan bahwa perumusan norma baru terpisah adalah praktik positif legislator yang menjadi kewenangan positif legislator, sehingga tidak dapat dilakukan oleh MK dan dikhawatirkan bertabrakan dengan kewenangan konstitusional dalam pemberitahuan undang-undang. Mungkin itu saja analisis yang dapat saya paparkan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya Rutmi Sinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.